Shalom, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Melayani dengan Luka. Sebuah pelajaran mengenai bahaya pelayanan dari hati yang belum sembuh. Yeremia pasal 6 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera." Kata luka di sini dalam bahasa Ibrani berasal dari istilah seber, yang artinya patah, hancur, retak, atau kehancuran batin yang dalam. Dalam konteks Yeremia pasal 6 ayat 14, luka umatku menggambarkan kerusakan moral dan rohani bangsa Yehuda. Hati mereka rusak oleh karena dosa, penyembahan berhala, dan kemunafikan rohani. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, jangan menyepelekan luka yang belum sembuh. Ketika seseorang melayani dari hati yang terluka, pelayanan sering menjadi alat untuk menutupi rasa sakit, bukan untuk memuliakan Tuhan. Kita perlu ingat bahwa luka rohani yang tidak disembuhkan tidak berhenti di dalam diri kita sendiri, tetapi mengalir keluar melalui cara kita melayani. Sama seperti bejana retak tidak bisa menampung air dengan sempurna, begitu juga hati yang retak tidak bisa menyalurkan kasih Allah dengan murni. Yang kedua, luka yang belum sembuh dapat menimbulkan manipulasi rohani. Mengatakan damai sejahtera, namun sebenarnya tidak ada damai sejahtera. Hati yang belum disembuhkan sering mengatakan kebenaran, tetapi gagal melakukan kebenaran. Itu artinya segala sesuatu yang kita katakan tidak tercermin sama sekali di dalam kehidupan nyata. Luka yang tidak diurus akan menciptakan drama dan bukan pelayanan sejati. Yang ketiga, luka yang belum sembuh menjadi penghalang pertumbuhan rohani. Luka yang tidak dipulihkan bisa membuat orang terjebak dalam aktivitas rohani tanpa pertumbuhan secara pribadi. Melayani menjadi rutinitas yang menipu, membuat seolah-olah keadaan baik-baik saja. Ingat, aktivitas rohani bukan selalu menjadi tanda kesehatan rohani seorang pelayan. Ketika hati kotor oleh kepahitan, pengampunan yang belum diberi, atau trauma yang belum diserahkan, maka itu semua akan menghambat pertumbuhan kita secara rohani. Kesimpulannya adalah, luka yang belum atau tidak dipulihkan bisa membuat orang terjebak dalam aktivitas rohani tanpa pertumbuhan pribadi. Melayani menjadi sebuah cara atau sarana untuk menutupi rasa kecewa, sakit hati, amarah, dan kebencian yang masih tersimpan di dalam hati kita. Untuk itu, mari kita minta Tuhan memulihkan dan membebaskan hidup kita dari hati yang terluka, agar kita dapat menyatakan belas kasih Tuhan yang dapat menyembuhkan banyak orang yang juga terluka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Push Your Limit. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan persaingan dan dituntut maksimal untuk mencapai sebuah keberhasilan. Dan perlu kita ingat bahwa keberhasilan atau garis akhir tidak datang mendekat. Kitalah yang harus mendekatinya dan terus menuju ke sana. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Bagaimana kita dapat mendorong batas kemampuan kita atau push your limit? Yang pertama, berusaha menjadi yang terbaik. Ayat ini menggambarkan semangat dan roh juang orang percaya, bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk menaklukkan diri sendiri dan berlari sekuat tenaga untuk mengejar panggilan Tuhan. Jadi ini bukan soal bersaing dengan orang lain, tetapi berkompetisi dengan diri sendiri untuk mencapai potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Dan puji Tuhan apabila di dalamnya kita juga sanggup menjadi yang terbaik dari kebanyakan orang. Yang kedua, memiliki purpose atau tujuan. Setiap pelari punya garis akhir. Tanpa arah, ia hanya berputar-putar. Paulus menunjukkan bahwa tujuan hidup orang percaya adalah memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus. Sama seperti Paulus, orang yang mau mendorong batas kemampuannya harus memiliki orientasi dan tujuan yang jelas. Yang ketiga, memiliki passion atau semangat. Kata berlari begitu rupa juga menggambarkan semangat yang luar biasa, bukan asal berlari, tetapi berlari dengan totalitas, disiplin, dan dedikasi yang tinggi. Dan tentunya ini berbicara tentang semangat akselerasi. Kesimpulannya, ingatlah bahwa di dalam hidup ini, kita tidak bisa setengah hati.
Kita harus berlari seolah kemenangan itu adalah tujuan satu-satunya di dalam pilihan hidup kita. Push your limit bukan berarti melawan tubuh sampai ketidakberdayaan, tetapi melawan batas kemalasan, rasa takut, dan keraguan. Jangan berhenti hanya karena engkau lelah, tetapi berhentilah kalau engkau sudah selesai dan mulai untuk mengerjakan hal yang baru. Perlu kita sadari bahwa terkadang batas terbesar bukan di dalam tubuh kita, tetapi di dalam pikiran kita sendiri. Dan ketika kita berkata, "Aku sudah tidak bisa dan sanggup lagi," Roh Kudus berbisik dan berkata, "Justru disitulah aku mulai bekerja." Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pelayanan yang berfokus pada arti, bukan angka. Di dalam dunia yang sibuk menghitung jumlah dan mengejar pengaruh saat ini, Yesus datang mencari satu jiwa yang tersesat, bukan kerumunan orang yang bersorak. Sebab pelayanan sejati tidak diukur dari angka, tetapi dari kasih yang menuntun seseorang kembali kepada Bapa. Surga tidak pernah bertepuk tangan untuk sebuah popularitas, melainkan bersukacita atas satu jiwa yang diselamatkan dan dimenangkan bagi Tuhan. Matius pasal 18 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Dan kalau ia mendapatnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia bersukacita lebih karena yang satu itu daripada karena yang 99 yang tidak sesat." Orientasi yang benar tidak semata-mata mengejar angka, karena kasih selalu berbicara tentang arti. Mari kita ubah cara pandang kita dalam melayani Tuhan. Bukan lagi berfokus pada banyaknya audiens, tetapi pada dalamnya pengaruh kasih. Bukan pada seberapa besar panggung kita, tetapi seberapa dalam hati yang disentuh oleh kebenaran. Jika satu jiwa saja boleh mengenal kasih Kristus lewat hidup kita, maka pelayanan kita tidak sia-sia. Karena di hadapan Tuhan, arti selalu lebih berharga daripada angka. Ingatlah, satu jiwa dimenangkan bagi Tuhan, maka kerajaan surga akan bersukacita. Lukas pasal 15 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sebagai manusia, seringkali kita ingin memahami segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tidak dapat kita pahami dan yang tidak dapat kita mengerti yang terjadi di dalam hidup kita. Ulangan pasal 29 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, "Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini." Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Ini menegaskan tentang otoritas dan kedaulatan Tuhan. Ada hal-hal dalam rencananya, keputusannya, atau hal-hal yang sementara terjadi, bahkan yang akan datang, disembunyikan dari manusia. Kata tersembunyi di sini berarti menjadi rahasia ilahi, sesuatu yang hanya diketahui oleh Tuhan sendiri. Itu artinya, kita tidak bisa dan tidak perlu memahami semua detail dari rencana Tuhan. Yang menjadi tugas kita adalah percaya dan taat, bukan memahami semuanya. Yang kedua, ada hal-hal yang tidak dapat kita mengerti hari ini, tetapi di kemudian hari baru kita akan dapat memahaminya. Tidak semua hal bisa dijelaskan atau dimengerti manusia. Ada rahasia ilahi yang Tuhan simpan karena Ia tahu waktu dan alasan yang terbaik. Orang beriman tidak harus punya semua jawaban. Justru di tengah ketidaktahuan itu, kita belajar percaya bahwa Tuhan tahu apa yang Ia lakukan. Dan kita percaya pada waktunya Tuhan akan membuat kita mengerti dan memahami apa yang selama ini tersembunyi bagi kita. Yang ketiga, di saat kita belum mengerti, Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya memberikan kita semua yang kita perlukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tidak diminta tahu semua hal, tetapi yang dibutuhkan adalah taat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak menyingkapkan rahasianya untuk memuaskan rasa ingin tahu kita, tetapi untuk memampukan kita hidup benar di hadapan-Nya. Dan lewat firman Tuhan inilah, kemudian kita akan mengerti semua rencana dan rancangan-Nya atas kehidupan kita. Fokuslah pada semua hal yang Tuhan nyatakan, bukan pada yang Tuhan sembunyikan. Karena yang terpenting bagi kita, hidup sesuai dengan firman Tuhan, karena dari situlah kita mengerti semua kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, hari ini kita akan belajar mengenai hamba di dunia, tetapi menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 24, firman Tuhan berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Apa yang dapat kita pelajari dari kedua ayat ini? Yang pertama, pentingnya menggeser orientasi. Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada para budak atau hamba yang ada pada masa itu. Mereka sering bekerja keras tanpa dihargai, bahkan diperlakukan tidak adil. Paulus tidak sedang melegitimasi perbudakan, tetapi sedang mengubah cara pandang mereka. Tuhan mau kita menggeser orientasi kita dari sekedar melakukan untuk manusia, menjadi melakukannya untuk Tuhan. Hal ini juga yang pastinya akan menghilangkan kekecewaan kita ketika kita sudah melakukan hal yang baik namun tidak dihargai. Yang kedua, tetap memiliki totalitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa apapun yang kita kerjakan, sekalipun sudah maksimal dan dengan segala yang terbaik dari hidup kita, masih saja ada orang yang tidak menghargai. Tetapi firman Tuhan mengajak kita agar tetap melakukan segala sesuatu, baik pekerjaan dan pelayanan dengan segenap hati, karena kita adalah hamba. Itu artinya kita harus melakukan segala sesuatu dengan totalitas, tanpa persungutan dan tanpa paksaan. Yang ketiga, berkat datangnya dari Tuhan. Ayat ini mengatakan dua hal sebagai berkat yang kita terima, yaitu yang pertama adalah bagian dan yang kedua adalah upah. Mungkin selama ini kita mencari keuntungan, benefit dan lain sebagainya dari apa yang telah kita perbuat. Tetapi kenyataannya kita sering justru tidak menerimanya, bahkan untuk sekedar dihargai pun tidak. Dan tentunya hal ini dapat membuat kita kecewa dan tawar hati. Tetapi kita harus percaya ada sesuatu yang lebih besar yang tersimpan bagi kita, yang berasal dari Tuhan, yaitu bagian dan upah. Dan ingatlah, ketika Tuhan memberi dan membukakan pintu berkat, kita sendiri pun akan takjub melihat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita, yaitu berkat di dalam kehidupan kita sekarang ini dan juga berkat kehidupan kekal sebagai ahli waris kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak mungkin menjawab doamu. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Ayat ini bukan berbicara tentang Tuhan yang tidak peduli. Yakobus menguraikan akar permasalahannya bukan karena Tuhan tidak mendengar, melainkan karena masalah yang ada di dalam hati manusia itu sendiri. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak mungkin menjawab doa kita? Yang pertama, doa yang lahir dari iri hati. Firman Tuhan mengatakan bahwa keinginan yang lahir dari iri hati tidak akan mungkin mencapai tujuan, bahkan hanya akan menimbulkan perkelahian dan pertengkaran. Iri hati di sini menggambarkan ketidakpuasan rohani dan menunjukkan seseorang yang tidak bersyukur atas bagian yang Tuhan beri. Yakobus menyingkapkan bahwa akar dari banyak konflik rohani dan sosial bukanlah masalah luar, melainkan hati yang tidak puas dengan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak menjawab doa kita, melainkan hati kitalah yang menghalangi doa itu sendiri. Yang kedua, karena kita tidak berdoa, banyak orang mau hasil tetapi tidak mau berlutut. Mereka berjuang mati-matian tetapi lupa untuk berserah. Ayat ini jelas mengatakan bahwa persoalan utama mengapa Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, jawabannya adalah karena kita memang tidak berdoa. Tidak mungkin bagi seseorang hanya mengatakan keinginannya tanpa berdoa kepada Tuhan. Itu artinya ketika kita mengharapkan untuk memperoleh sesuatu, kita harus bergumul di dalam doa kepada Tuhan. Yang ketiga, karena salah berdoa. Berdoa dengan motivasi yang salah tidak akan dijawab Tuhan. Ayat ini mengatakan meminta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu. Hal ini menunjukkan seandainya doa dikabulkan, maka apa yang diterima menjadi alat pemuas diri, seperti menyia-nyiakan berkat Tuhan dengan hal-hal dosa. Hal ini tentunya tidak akan dijawab Tuhan sekalipun doa dipanjatkan dengan kata-kata yang indah dan luar biasa.
Kesimpulannya adalah, Tuhan bukan tidak mau menjawab doamu, tetapi Ia tidak mungkin menjawab doa yang bertentangan dengan kasih, kebenaran, dan kehendak-Nya. Jika hatimu penuh dengan iri hati, amarah, dan kebencian, maka doa tidak lagi menjadi permohonan yang benar, melainkan menjadi manipulasi rohani. Tetapi ketika engkau datang dengan hati yang tulus, Tuhan akan mendengar bahkan sebelum engkau selesai berbicara di dalam doa. Tuhan tidak menutup telinga, tetapi menanti saat hati kita cukup tenang untuk mendengarkan suaranya. Tuhan Yesus memberkati.